Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Junior Santo. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai break even point dan struktur pendanaan pada usaha deadline copy. Mari simak selanjutnya. Nah, untuk anggota dari kelompok saya sendiri, yaitu ada Deska Delio Pratama, dan juga ada Aidil Syapulo, dan tentu saya sendiri, Daichi Junior Alfian Susanto. Mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang BEP atau Break Even Point. Jadi, apa sih itu BEP? BEP merupakan sebuah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Nah, pada pelaku bisnis atau biasanya pengusaha-pengusaha ya, BEP itu biasa disebut dengan keadaan tidak untung dan juga tidak rugi. Oke, jadi gimana sih BEP di usaha deadline coffee? Kita lihat ya. Jadi untuk BEP kita ambil dari beberapa akun ya. Namun rumus BEP yang kita pakai adalah biaya tetap dikurangi harga per unit, biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, untuk akun-akun yang kita punya yaitu ada biaya tetap sebesar 95 juta 383.160. Kemudian ada biaya variabel 28 juta 896, pendapatan 180 juta, harga jual per cup 25.000 dan biaya variabel per unit itu 4.013. Nah, bagaimana sih cara menemukan BEP tadi? Nah, kita hitung dulu tuh BEP dalam unitnya. Di mana BEP bisa disebut dalam biaya tetap per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Ada 95.383.000 sebagai biaya tetap tadi dibagi oleh 25.000 atau harga jual per cup, di mana ketemu 4.545 cup. Nah, untuk menghitung BEP-nya, kita hitung tadi jumlah cup yang diproduksi selama 1 tahun dikali dengan harga eh, jual. Jadi 4.545 dikali 25.000 sama dengan 113.625.000. Jadi seperti itu untuk BEP atau break even point, di mana untuk titik ketemu antara seimbang antara total modal dan total usaha yang dilakukan atau titik impasnya berada di 113.625.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait long term. Long term adalah sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan investasi dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pendanaan ini umumnya dimanfaatkan untuk pembelian aset tetap seperti mesin dan peralatan, serta untuk mendukung modal agar operasional usaha dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengganggu arus kas jangka pendek. Selanjutnya, sebelum menentukan sumber pendanaan jangka panjang, kami menghitung dulu total kebutuhan investasi. Total kebutuhan investasi awal ini kami sebesar 100 juta. Angka ini terdiri dari pembelian aset tetap sebesar 43 juta 750 ribu dan kebutuhan modal kerja berkelanjutan seperti biaya operasional, pembelian bahan baku, dan SDM. Yang kedua, menjelaskan terkait pendanaan yang tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami mempertimbangkan beberapa opsi pendanaan jangka panjang. Yang pertama, equity, yaitu modal dari anggota kelompok. Yang kedua, bank loan atau pinjaman bank dengan bunga tetap dan tenor 3-5 tahun. Yang ketiga, leasing yang cocok digunakan bila ingin membiayai aset tetap seperti mesin espresso atau peralatan mahal lainnya. Yang ketiga, dari beberapa opsi tersebut, kami memilih struktur pendanaan
yang seimbang, yaitu 50% dari modal sendiri dan 50% dari modal pinjaman bank. Mengapa? Karena kombinasi ini menjaga risiko tetap rendah, tetapi memungkinkan kami memiliki cukup dana untuk operasional tanpa menunggu modal anggota terlalu lama. Dengan skema ini, kontribusi equity adalah 50 juta dan pinjam bank yang kami ambil adalah 50 juta dengan bunga yang lebih 10% per tahun. Skema ini menurut kami paling realistis, aman, dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kapital struktur atau struktur modal dari Deadline Coffee. Jadi, total kebutuhan modal usaha kami yaitu sekitar 110 juta, yang dimana angka ini berasal dari 100 juta untuk investasi awal, seperti bahan baku, peralatan, dan juga kebutuhan kafe. Ditambah dengan 10 juta sebagai dana cadangan supaya operasional lebih aman saat awal merintis. Untuk struktur modalnya sendiri, kami menggunakan komposisi yang seimbang, yang dimana 50% modal sendiri dan 50% lainnya dari pinjaman bank dengan masing-masing nominal sebesar 55 juta. Dengan komposisi tersebut, nilai debt to equity ratio atau DER kami ialah 1, artinya jumlah utang yang kami miliki sebanding dengan modal yang kami punya saat ini. Struktur seperti ini kami pilih karena resikonya masih cukup relatif aman untuk berbisnis dan usaha tidak terlalu bergantung pada utang, tapi juga menghabiskan seluruh modal kami sendiri. Walaupun ada pinjaman, kami menilai beban cicilan kami masih bisa ditopang oleh arus kas Deadline Coffee dan arus kas setiap bulannya, dan selama pengelolaannya keuangannya dilakukan dengan baik dan disiplin. Jadi secara keseluruhan struktur modal kami cukup sehat, seimbang, dan mendukung keberlangsungan serta pertumbuhan Deadline Coffee ke depannya. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil analisis keuangan kami, Deadline Coffee dinilai sangat layak untuk dijalankan karena mampu mencapai titik impas atau break-even point pada penjualan sebesar 4.545 cup per tahun atau sekitar 378 cup per bulan dengan pendapatan minimal 113,6 juta per tahun. Untuk menutupi seluruh biaya tetap dan variabel, total kebutuhan modal usaha sebesar 110 juta direkomendasikan dari 50% dari modal sendiri dan 50% pinjaman bank atau luar, agar struktur pendanaan tetap seimbang dan tidak membebani arus kas. Struktur modal tersebut menghasilkan debt to equity ratio atau DER sebesar 1 yang menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan risiko finansial yang terkendali, serta secara keseluruhan perhitungan biaya pendanaan dan juga proyeksi menunjukkan bahwa Deadline Coffee memiliki fondasi finansial yang kuat serta peluang pertumbuhan yang baik di masa yang akan datang. Sekian presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.